Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke, di video kali ini kita akan review tema yang sangat berbeda. Nah, yang jadi pertanyaan nih, apakah kalian akan berani menerapkan tema ini di suami kalian? Atau mungkin kalian akan mengurungkan niat untuk mendownload tema ini setelah nonton full reviewnya? Penasaran kan? Jadi tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oh ya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke, di video kali ini kita punya dua rekomendasi tema yang berbeda. Tapi intinya kedua tema ini menggunakan mode gelap dan keduanya tembus hingga ke akar. Dan oke nih, untuk rekomendasi tema pertama seperti biasa, kita akan awali review dari mulai home screen-nya terlebih dahulu. Dan ini tema yang uka-uka. Apa kalian berani menerapkan tema ini di Xiaomi kalian? Atau mungkin kalian akan mengurungkan niat setelah menonton full review video kali ini? Dan oke, di bagian atas ini ada widget yang sangar ya, ada tulisan horor gitu, ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Sementara untuk icon pack pada tema ini sebenarnya icon packnya hampir standar ya, tapi udah lumayan keren karena untuk ukurannya dia agak sedikit lebih besar daripada ukuran icon pack standar MIUI. Untuk control center pada tema ini ada perubahan. Di bagian atas ini ada tulisan codes, dan untuk di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal tema ini yang pasti ada perubahan. Oh ya, tema ini hanya kompatibel di mode gelap. Dan ini ada tampilan untuk notifikasi barnya. Di bagian control center ini horor banget ya, ada gambar yang putih-putih gitu. Dan untuk papan telepon pada tema ini ada perubahan. Di bagian atas ini ada tulisan gitu ya. Kalian bisa bacakan sendiri tulisannya apa. Sementara untuk di bagian nomornya di sini agak gradasi warna merah dan juga hitam. Kontak. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Di sini ada ya gitulah, nggak usah disebutin, agak sedikit horor gitu. Dan bang, kenapa di bagian home screen itu nggak menggunakan wallpaper yang identik dengan tema ini? Saya udah cari dari mode Pinterest, Jetki ataupun seperti browser Google itu nggak ada wallpaper yang masuk ke tema ini. Intinya kalian cari sendirilah untuk wallpapernya. Wallpapernya agak sedikit horor gitu. Dan oke, setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan, dan ini ada tampilan untuk tentang teleponnya. Logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara keseluruhan di sini semuanya berubah. Termasuk untuk di nama perangkat di sini juga udah dirubah. Dan untuk gestur animasi di sini keren ya, bukan keren lagi, lebih horor di bagian gestur animasinya. Dan buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, tema ini udah ada perubahan kok di bagian navigasi barnya. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian aplikasi pesan sistem ya. Untuk icon-icon di bagian sini dia semuanya berubah. Dan ini ada tampilan untuk balon catnya. Wow, jangan lama-lama di bagian sini ya. Terlihat horor, apalagi sekarang ini malam Jumat. Dan ini kita akan lihat untuk tampilan di bagian kontrol volume. Untuk di bagian kontrol volume perubahan hanya di bagian warnanya aja. Sementara untuk di bagian recent app di sini semuanya berubah. Kalian bisa lihat untuk tombol opsi di bagian jendela mengambang ini semuanya warnanya bukan warnanya ya, ikonnya berubah. Ini gambar yang lontong gitu, dan ini gambar tuyul. Dan ini yang ini gambar apa? Ini gambar Nissan gitu. Dan untuk di bagian bawah sini juga aktif untuk tombol clear-nya ya. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini serem ya, dark gitu. Sementara untuk widgetnya hanya ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan di bagian lock screen tanpa adanya shortcut aplikasi apapun. Jadi di bagian lock screen hanya begini aja. Gini aja udah termasuk serem ya. Dan oke, buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini atau coba uka-uka di tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul DVRX Medi. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, 38,3 MB. Sementara untuk desainnya Iyana, buat Bang Iyana salut nih, bikin konten temanya lain daripada yang lain. Dan oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi atau review tema yang kedua. Dan lagi, sekarang kita masuk ke rekomendasi atau review tema yang kedua. Kalau tema ini nih nggak sangar ya, tema ini justru banyak yang menggunakan, atau mungkin kemarin ini udah ada yang nanyain tema-tema seperti ini. Dan oke, seperti biasa untuk full reviewnya kita awali dari home screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang cukup besar ya, ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Tapi di sini ada catatan, bukannya belajar dari kesalahan malah lanjut part 2.
Tuh, wow ini keren ya. Untuk widgetnya dia kayak pixel-pixel gitu. Sementara untuk icon pack pada tema ini sama seperti icon pack ke tema yang pertama. Control center pada tema ini ada perubahan begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Ya, ini adalah tema Mobile Legend atau ML ya. Dan ini ada tampilan untuk notifikasi barnya. Di bagian sini semuanya udah berubah. Papan telepon pada tema ini juga ada perubahan begitu pula untuk tampilan di bagian kontaknya. Dan ini adalah tampilan untuk detail kontak. Di sini keren ya. Di bagian atas ini semua tokoh dari game Mobile Legends ada di bagian sini. Aplikasi pesan sistem. Dan ini adalah tampilan untuk balon catnya. Sementara untuk tampilan di bagian luarnya dia tampilannya akan jadi seperti ini. Dan untuk gestur animasi pada tema ini dia hanya menggunakan warna kuning. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara keseluruhan tema ini masih sama seperti tema yang pertama ya. Perubahannya full, walaupun untuk logonya dia masih menggunakan tampilan yang standar. Kontrol volume pada tema ini ada perubahan di bagian warnanya aja. Oh ya, untuk tema yang pertama tadi tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp ya, karena horornya jadi saya kelewat untuk mereview di bagian aplikasi pesan WhatsAppnya. Untuk tema ini di bagian aplikasi pesan WhatsAppnya cukup simpel ya, dan buat teman-teman yang ingin tahu untuk tampilan aplikasi pesan WhatsApp tema yang pertama ini ya, tema yang pertama tadi dia tampilannya akan seperti ini. Nah, ini kita lanjut untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, di bagian lock screen di sini simple ya, ada widget yang sama seperti widget yang ada di bagian home screen, yakni kayak pixel-pixel itu. Di sini ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakhiran cuaca. Dan di bagian sini juga nggak ada shortcut aplikasi pemutar musik. Tapi yang keren di sini ada kayak semacam fingerprint in display gitu. Dan ini berfungsi ya, walaupun nggak ada efeknya gitu. Oke nih, buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul DVRX ML. Ukuran file dari tema ini lumayan besar ya, lebih besar pada tema yang pertama tadi, yakni 46,4 MB, sementara untuk desainernya masih sama. Ya, nah, dan tema ini atau kedua tema di rekomendasi kali ini semuanya menggunakan region India ataupun region Indonesia. Intinya kalian nggak perlu merubah-rubah region ya, cukup menggunakan region Indonesia ataupun region India. Dan itu tadi dua rekomendasi tema MIUI 14. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.